Bayangin kamu lagi ada di ruang gawat darurat. Suasananya tegang. Nyawa seseorang cuma bergantung pada seutas kabel, layar monitor, dan mesin yang emang dirancang untuk menyelamatkan nyawa. Tapi, tiba-tiba aja, mesinnya gagal. Dan penyebabnya bukan karena korsleting atau mesinnya rusak, melainkan karena cara manusia berinteraksi dengan teknologi itu sendiri. Nah, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin investigasi mendalam ala dokumenter soal kenapa teknologi penyelamat nyawa ini kadang bisa gagal fatal. Kita akan bongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dunia medis. Yuk, kita mulai penelusuran ini. Lebih dari 200.000. Coba resapi angka itu sebentar. Ini bukan cuma statistik acak di atas kertas ya. Ini adalah perkiraan jumlah kematian tiap tahunnya di Amerika Serikat akibat kesalahan medis. Dan persentase yang lumayan besar dari angka tersebut berasal dari kegagalan penggunaan alat medis. Lebih dari 200.000 nyawa melayang. Gila ya skalanya. Ini tragedi nyata yang seringkali cuma bermula dari detil super kecil di sebuah perangkat. Hal ini langsung membawa kita ke pertanyaan yang sangat krusial. Pas sebuah alat medis gagal dan nyawa jadi taruhannya, siapa sih yang sebenarnya salah? Apakah perawatnya yang kelelahan gara-gara jaga shift ganda? Atau pasien yang pakai alat itu sendiri di rumah? Secara refleks, kita pasti langsung nunjuk si operatornya kan? Manusia yang nekan tombolnya. Tapi, gimana kalau selama ini kita sibuk nyari tersangka yang salah? Mari kita buka berkas investigasi ini lebih dalam. Bagian pertama, bukan salah pengguna. Sebuah pergeseran paradigma dalam kegagalan alat medis. Oke, kita lihat pergeseran filosofis yang lumayan besar di dunia teknik faktor manusia. Dulu tuh, kita gampang banget pakai istilah user error atau kesalahan pengguna, yang otomatis langsung nyalahin dan menyudutkan manusianya. Tapi sekarang, para pembuat regulasi minta kita geser ke istilah use error atau kesalahan penggunaan. Kenapa? Karena istilah baru ini jauh lebih netral. Istilah ini nggak menghakimi perawat atau dokternya, tapi lebih ke menilai interaksi antara manusia dan perangkat itu secara objektif. Jadi kita ngelihat kegagalan ini tuh layaknya kita nyari tahu kenapa ada korsleting listrik. Fokusnya ke cacat desain, bukan nyari siapa yang teledor. Ada satu kutipan brilian banget nih, dari Joseph Halinan yang rangkum inti masalahnya. Dia bilang, jika banyak orang membuat kesalahan yang sama, penyebabnya mungkin bukan individu, melainkan sistemik. Masuk akal banget kan? Kalau kamu ngelihat ada beberapa perawat nggak sengaja matiin pompa infus karena salah tekan tombol, ya masa iya mereka semua barengan ceroboh? Nggak mungkin. Itu tuh gejala dari cacat desain sistemik. Desain yang buruk lah yang sebenarnya mendikte kita buat ngelakuin kesalahan. Masuk ke bagian kedua, mengenal root cause analysis. Perangkat investigator untuk menemukan kebenaran. Analisis ini tuh prosesnya mirip banget sama detektif di TKP. Pertama, kita pastiin dulu dengan jelas kesalahan apa yang terjadi, kapan, di mana, dan gimana awalnya. Terus kita dengerin kesaksian lewat bukti anekdotal, kita wawancara mereka tanpa menghakimi. Langkah ketiga yang super penting, kita periksa cacat pada desain antarmuka atau UI-nya. Habis itu, kita pertimbangin juga faktor lain kayak apakah di rumah sakit pencahayaannya redup atau suasananya terlalu bising. Setelah itu semua kumpul, baru deh kita bisa bikin hipotesis akhir. Jadi ini benar-benar investigasi berlapis buat nyari dalang utamanya. Lanjut ke bagian ketiga, analogi keju Swiss. Bagaimana kegagalan-kegagalan kecil yang sejajar bisa nyebabin bencana? Nah, ini dia yang menarik, model keju Swiss gagasan James Reason. Coba deh bayangin lapisan perlindungan keamanan, kayak label peringatan, pelatihan, atau desain antarmuka sebagai lembaran-lembaran keju Swiss. Nggak ada kan lembaran yang sempurna-sempurna amat? Pasti ada bolongnya atau kelemahannya. Sebagian besar waktu, lubang-lubang ini nggak saling sejajar, jadi bahayanya masih ketahan sama lapisan keju di belakangnya. Tapi di kasus yang fatal, lubang-lubang ini posisinya pas banget sejajar, ngebentuk terowongan lurus yang bikin bahaya lolos gitu aja, dan memicu malapetaka. Nah, tugas investigator tuh nyari dan nambah lubang desain tersebut. Bagian keempat, desain buruk pembawa petaka. Cacat-cacat spesifik yang memicu kesalahan fatal. Yuk kita bedah beberapa cacat di perangkat kerasnya. Kelihatannya sih sepele ya, tombol yang terlalu rapet misalnya, bisa bikin jari kita kepleset dan nggak sengaja masukin dosis obat yang berlebihan. Atau bayangin ini deh, alarm di pompa infus portable ketutup sama jaket musim dingin pasien yang tebal banget. Suaranya jadi mendem, peringatan yang nggak kedengeran, selangnya tersumbat dan akhirnya si pasien nggak dapat dosis insulin yang dia butuhin. Hal sesederhana suara yang teredam aja bisa ngilangin nyawa seseorang loh. Masalahnya nggak berhenti di perangkat keras aja. Cacat di perangkat lunak sama kemasan juga nggak kalah bahayanya. Pernah nggak kamu salah baca harga atau angka gara-gara titik desimalnya kekecilan? Nah, di dunia medis, kalau kamu salah baca 2,7 jadi 27, itu artinya pasien dikasih dosis 10 kali lipat lebih banyak. Mematikan banget kan? Belum lagi kemasan obat yang warnanya mirip-mirip, kayak biru muda sama biru tua.
Apoteker yang lagi capek banget bisa aja salah ambil kotak, dan ujung-ujungnya pasien overdosis gara-gara desain kemasan yang menipu. Kita masuk ke bagian kelima, studi kasus kesalahan fatal. Mari kita lihat investigasi kegagalan desain UI di dunia nyata. Buka berkas pertama kita, defibrilator atau EID. Alat ini ngeluarin instruksi suara, bunyinya menjauh pas sebelum ngasih kejutan listrik ke pasien henti jantung. Terus apa masalahnya? Masalahnya, kata menjauh itu terlalu ambigu buat orang awam. Mereka mungkin nggak paham seberapa daruratnya peringatan itu atau seberapa jauh mereka harus mundur. Efeknya, lutut si penyelamat masih nempel di badan pasien pas alatnya nyetrum. Hasil akhirnya, orang yang niatnya mau nolong malah ikutan kesetrum. Ini murni kegagalan komunikasi dari alatnya. Kasus kedua nih, tentang ngatur waktu di pompa infus. Bayangin ada perawat yang mau ngatur jadwal obat untuk jam 3.54 sore. Tapi sayangnya, indikator AM dan PM di layarnya tuh kecil banget dan nyempil. Jadilah alat itu disetel buat jam 3.54 pagi, bukan sore. Konsekuensinya fatal banget. Jadwal pemberian obatnya meleset 12 jam, yang berarti pasien bisa kelebihan atau justru kekurangan dosis obat yang mereka butuhin buat bertahan hidup. Yang bikin kasus ini menarik tuh pengakuan dari penggunanya sendiri. Coba dengerin ini. Saya tuh bahkan nggak ngeh ada label A untuk AM. Ukurannya sekecil itu sampai nggak narik perhatian sama sekali. Pernyataan ini membuktikan kalau si pengguna tuh sebenarnya nggak teledor. Hierarki visual dari software-nya lah yang nggak jebak mereka. Pengguna udah ngelakuin prosedur yang benar, tapi mesinnya yang gagal ngasih tahu informasi penting dengan jelas. Berkas ketiga kita ngomongin mesin cuci darah atau hemodialisis. Jadi desain alat ini mengharuskan perawat buat muter selangnya secara berlawanan arah pakai tangan sebelum dipasang ke mesin. Tujuannya biar selangnya nggak tertekuk pas dipakai. Pertanyaannya, gimana kalau perawatnya lupa ngelakuin gerakan muter yang nggak natural ini? Selang yang ngalirin darah itu pelan-pelan bakal nekuk. Aliran yang mampet ini bakal ngehancurin sel darah merah si pasien, memicu kondisi fatal yang namanya hemolisis. Kok bisa-bisanya sistem sepenting ini cuma ngandelin ingatan manusia buat ngelakuin manuver manual yang rawan banget kelupaan? Bagian ke-6, bagian terakhir kita, kesimpulan dan masa depan. Waktunya kita ubah paradigma buat bikin teknologi yang lebih aman. Jadi, poin penting apa sih yang bisa kita bawa pulang hari ini? Pertama, tolong banget stop kebiasaan refleks nyalahin perawat, dokter, atau pasien. Kedua, kita harus jadiin analisis akar masalah dan pengecekan cacat UI sebagai standar wajib buat nyari tahu sumber bahaya. Dan yang paling penting, kita harus mendesain teknologi yang sadar betul akan keterbatasan manusia. Ingat, mata kita bisa lelah, tangan bisa gemetar, pikiran bisa kalut. Sistem harus dibikin toleran terhadap kesalahan manusia, bukan malah nuntut kita buat selalu sempurna kayak robot. Sebagai penutup, coba deh perhatiin sekeliling kamu sekarang. Entah itu mesin kopi di dapur, pintu kaca di kantor, atau sekedar aplikasi di HP kamu. Berapa kali sih kamu nyalain diri sendiri pas salah pencet atau salah dorong pintu, yang padahal jangan-jangan itu cuma desain yang emang buruk dan lagi nunggu korban berikutnya? Lewat sesi bedah kasus ini, semoga kita nggak cuma jadi pengguna yang lebih kritis, tapi pemahaman ini suatu hari nanti juga bisa menginspirasi desain sistem yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Terima kasih udah ikut investigasi ini dan teruslah kritis melihat dunia di sekitar kita.